أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن wala. Saudara dan saudariku yang semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan tahapan demi tahapan di dalam menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah. Kita akan membahas tentang miqat. Apa itu miqat? Miqat adalah tempat atau waktu di mana jamaah haji dan umrah melaksanakan atau memulai pelaksanaan ibadah haji dan umrahnya di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh syariat kita. Siapa saja yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, wajib hukumnya untuk memulai miqatnya pada tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh syariat. Begitu juga waktunya. Ibadah haji tidak sembarangan waktu. Dia ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus untuk pelaksanaan ibadah haji. Adapun ibadah umrah bebas kapan saja. Saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan miqat, ada dua macam miqat kata para ulama. Yang pertama adalah miqat zamani, yang kedua adalah miqat makani. Miqat zamani adalah waktu di mana seseorang ingin melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah yang seterusnya akan melanjutkan ibadah haji seperti haji tamattu'. Maka sebelum mengerjakan ibadah haji dimulai terlebih dahulu dengan ibadah umrah. Nah, ibadah umrahnya ini tidak boleh dikerjakan kecuali pada bulan-bulan haji atau disebut dengan pada miqat zamani. Apa saja miqat zamani tersebut? Kata para ulama adalah bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, lalu kemudian Zulhijjah. Ada jenis miqat yang kedua, yaitu miqat makani, yaitu miqat tempat di mana awal bermulanya para jamaah haji dan umrah melaksanakan ibadah ihram dan mempertegas niatnya, mempertegas niat ibadah haji atau ibadah umrah tersebut di miqat-miqat ini. Ya, memang niat awalnya seseorang itu ketika ingin beribadah haji dan umrah memang sudah ada di rumah masing-masing. Bahkan jauh sebelumnya dia telah bertekad, berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Namun di miqat ini dia pertegas kembali. Dia pertegas kembali niatnya tersebut dengan mengucapkan labbaika umratan. Bisa dengan ucapan labbaik Allahumma umratan atau Allahumma labbaika umratan. Banyak jenis-jenis untuk mempertegas niat ibadah umrah kita tersebut. Nah, para ulama menjelaskan tentang beberapa jenis macam tentang miqat makani ini. Miqat makani tempat ada 5 yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Yalamlam. Yalamlam ini adalah miqatnya orang Yaman. Dia di arah selatannya jazirah, di sebelah selatannya Mekah. Kemudian beranjak ke arah timurnya Mekah, yaitu Qarnul Manazil. Qarnul Manazil adalah miqatnya orang-orang Najd atau saat ini dikenal dengan Riyadh. Kemudian yang ketiga adalah Zatul Iraq. Zatul Iraq
adalah tempat di mana orang-orang Irak memulai niat umrahnya atau memakai baju ihramnya di tempat tersebut. Ada Zulhulaifah. Ini adalah miqatnya orang-orang Madinah. Yang kelima adalah Al-Juhfa. Juhfa ini adalah tempat di mana orang Mesir, kemudian orang Syam, kemudian kaum muslimin dari Maroko. Inilah tempat di mana mereka memulai miqat mereka atau mulai niat untuk beribadah ihram tersebut. Saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapa saja yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah tidak boleh melewati tempat-tempat yang telah ditetapkan dari 5 jenis tempat miqat tadi, kecuali telah berpakaian ihram, kecuali telah mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaika umratan. Jadi jangan sampai terlewatkan tempat-tempat yang tadi kita sebutkan ini kecuali mereka sudah berpakaian dengan pakaian ihram secara sempurna bagi laki-lakinya. Kemudian meniatkan dengan mempertegas niatnya dengan ucapan yang tadi kita sebutkan. Nah, bagaimana dengan suatu negara yang dia tidak melewati atau tidak sejajar dengan miqat-miqat ini? Mungkin ada sebagian negara. Kalau kita orang Indonesia biasanya akan melewati salah satu dari 5 ini, atau mungkin ambil sejajarnya saja. Misal dari Indonesia ada Yalamlam, miqatnya orang Yaman. Anggaplah di sini miqatnya orang Yaman tersebut. Di sini. Lalu kemudian pesawat yang berada di dalamnya jamaah haji dari Indonesia melewati miqat tersebut, ketika berada pada sejajarnya, sejajar dengan setentang dengan miqat Yalamlam ini, disinilah saatnya jamaah haji atau umrah yang dari Indonesia memulai pakaian ihramnya atau dia telah berniat di saat akan melewati Yalamlam tersebut. Nah, ada di sebagian negara misalnya memang tidak mendapati tempat yang sejajar dari 5 miqat ini. Di antara negara yang tidak menemui miqat ini, bahkan susah untuk mencari kesejajarannya dari titik mana untuk diambil, adalah seperti Sudan. Ulama menyebutkan di sini ada seperti negara Sudan, kalau tidak salah disebutkan, sebagian negara Sudan, ketika mereka ingin menyeberangi Laut Merah atau mungkin terbang dengan pesawat, mereka dikatakan sejajar dengan Yalamlam juga tidak. Sejajar dengan Al-Juhfa, miqatnya orang Mesir, juga tidak. Jadi sulit untuk mencari titik temu agar sejajar dari 2 miqat ini. Lalu apa yang dilakukan? Kata para ulama, mereka yang berada di luar dari titik 5 ini, lalu pun tidak melewatinya secara sejajar, maka mereka boleh mengambil Jeddah yang ada di Mekah, suatu kota yang dekat dengan Mekah, boleh mereka jadikan Jeddah itu sebagai miqat mereka. Nah, adapun dari Indonesia, jamaah haji dari Indonesia atau jamaah umrah dari Indonesia, mereka tidak boleh menjadikan Jeddah ini sebagai miqat mereka. Mereka terbang lalu mendarat di Jeddah, di sanalah mereka berpakaian ihram misalnya, lalu kemudian mereka berniat ihram di Jeddah tersebut, maka tidak boleh, karena orang-orang Indonesia pasti akan melewati atau sejajar dengan salah satu dari 5 miqat ini. Wallahu a'lam bissawab.